Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah saya mengajak kita kembali pagi ini merenungkan firman-Nya. Sebab kita percaya firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan yang akan menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Atas segala rahmat anugerah, berkat, perlindungan, pemeliharaan, bahkan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dan saat pagi ini juga Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu yang akan menuntun menerangi langkah hidup kami ya Tuhan. Mari singkapkan dan nyatakan atas kami. Dan urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 86 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Daud, seorang yang luar biasa, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang begitu percaya kepada Tuhan. Dalam kesesakan, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang sulit, dia selalu berserunya kepada Tuhan. Nah, pelajaran buat kita, pada saat kita mengalami kesusahan, pada waktu kita mengalami pergumulan yang berat, apa yang kita lakukan? Kepada siapa kita berseru? Kita sering mendapati orang minta bantuan orang lain. Oh, orang bisa mengandalkan mungkin temannya, mengandalkan orang tuanya, mengandalkan ya siapa saja. Kemampuannya akan digunakan semaksimal mungkin. Oh, aku punya kuasa, anak buahku aku bisa manfaatkan dan sebagainya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, Daud berseru kepada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan. Dan ini luar biasa. Perjalanan hidup Daud begitu banyak masalah yang dia hadapi. Dan selalu dia bisa keluar dan berkemenangan. Sebab apa? Sebab dia selalu berseru ketika mengalami kesesakan. Dan berserunya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab itu. Menjawabnya kepada Daud sehingga Daud mengalami jalan keluar. Salah satu kisah yang terjadi atas diri Daud yang terjepit, yang sangat-sangat susah untuk dia bisa atasi dengan kekuatannya. Dan dia berseru dan dia mengadakan Tuhan dan ditolong Tuhan. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dan 7. Nanti sudah baca kisah lengkapnya. Tapi saya ambil dari ayat 6 dan 7 saja. Dan Daud sangat terjepit. Perhatikan, sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Perhatikan di sini, Daud sangat terjepit. Terjepitnya gimana sih? Ya, nanti kalian baca ya, Bapak Ibu Saudara baca lengkapnya. Tapi kisahnya kurang lebih bahwa keluarga Daud, termasuk keluarga dari rakyat yang bersama-sama dengan dia, yaitu istri dan anak-anak mereka, ditinggal di Siklak. Ketika mereka pergi, saat kembali, Siklak sudah habis, dibakar. Tetapi tidak ada sisa, tidak ada bekas orang mati, artinya nggak ada mayat ditemukan. Kok habis hilang semua? Termasuk ternak-ternaknya nggak ada semua. Ternyata sudah dirampas dan keluarganya pasti ditawan. Cuman pertanyaannya, permasalahannya adalah kemana? Di mana? Oh, keluarga Daud dan keluarga dari anak buahnya ini ditawan musuh. Sebab, ya kita tahu, daerah padang gurun seringkali bekas jejak itu seketika bisa hilang kena angin. Nggak tahu arah. Nggak ada petunjuk waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Daud sangat-sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Bayangkan. Ya, anak buahnya mau lempari Daud dengan batu. Istilahnya mau bunuh Daud. Karena gara-gara Daud ini, keluarga aku hilang semua, harta aku habis semua. Ya, kekecewaan yang luar biasa yang dialami rakyat waktu itu. Yang bersama-sama dengan Daud tentunya. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia tidak membela diri. Dia tidak
istilahnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia justru menguatkan kepercayaannya. Kalau saya boleh gambarkan, kepercayaan Daud sempat goyah waktu itu. Ya, sehingga dia menguatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, sehingga ya, dia mencari Tuhan, dia minta baju efod, dia kenakan. Baju efod biasa digunakan oleh imam untuk mencari petunjuk Tuhan. Nah, itu Daud lakukan. Jadi, saat terjepit, yang dicari Daud Tuhan. Dia tidak memikirkan dengan kekuatannya sendiri, dengan strategi pengetahuan. Harusnya begini, mungkin ke sana, mungkin ke sini. No, tidak. Dia mencari Tuhan. Dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Dan kita tahu kisah selanjutnya. Dalam pimpinan Tuhan, oleh petunjuk Tuhan, Daud dan pasukannya tadi bisa menemukan keluarga mereka semua dengan selamat. Luar biasa sekali. Jadi kisah yang luar biasa. Ada banyak kisah yang dialami Daud. Dan itu salah satu kisah yang luar biasa. Saat terjepit, Daud mencari Tuhan. Saat terjepit, dia kuatkan percayanya. Saat goyah iman, kuatkan iman. Mari saya mengajak kita semua. Saat saudara mengalami tekanan, saat saudara dalam pergumulan, saat situasi yang sulit, siapa yang saudara cari? Apakah saudara akan mencari orang lain, teman, saudara, orang tua, minta bantuan, minta pertolongan manusia? Ataukah engkau akan berseru kepada Tuhan? Apakah engkau akan datang kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan? Mari belajar dari Daud. Daud banyak mengalami kemenangan, baik dalam perang, baik dalam setiap pergumulan, tekanan, termasuk kesulitan seperti yang dihadapi yang kisahnya kita baca tadi. Ketika mengandalkan Tuhan, ada jawaban Tuhan. Ketika mengandalkan Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan. Sebab Tuhan sanggup menolong. Bahkan Tuhan adalah pribadi yang sangat mengerti ya tentang apa yang terjadi. Karena itu Daud mengandalkan Tuhan dalam segala hal hidupnya. Mari saya mengajak kita semua, andalkan Tuhan. Kalau engkau mulai merasa kok gini, khawatir segala macam, ingat, khawatir tanda iman goyah. Ketakutan tanda iman mulai goyah, imannya mulai ngedrop. Ayo kuatkan percayamu seperti Daud. Saat dia terjepit, dia mulai ada rasa khawatir juga, ada kecemasan pasti. Ya, Daud juga manusia biasa, tetapi dia menguatkan percayanya kepada Tuhan dan Tuhan menolong Daud. Saya percaya ketika kita dalam tekanan, terjepit, dalam beban berat, dalam kesesakan, mau berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka kita pun pasti ditolong Tuhan dengan caranya yang ajaib. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak terbatas dengan cara pikir kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu melebihi dari apa yang bisa kita mengerti. Percayalah, Tuhan adalah pribadi yang sangat mengerti hidup kita. Dia peduli dan pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami belajar sekarang mengandalkan Engkau. Apapun yang kami hadapi, kami mau belajar seperti Daud berseru kepada Tuhan. Mencari Tuhan, menguatkan iman percaya ketika kami mulai khawatir, ketika kami mulai takut, kami mau kuatkan iman percaya kami. Sungguh Engkaulah Tuhan sumber kekuatan, Engkaulah Tuhan sumber jawaban bagi hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami, Tuhan pimpin sertai kami, lindungi kami. Jauhkan celaka mara bahaya, penuh damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.